Tuhan. Terima This kasih meeting Recording is in being progress. recorded. untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk semua anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan Tuhan untuk kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Tuhan, pagi hari ini kami mau mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Kami mau mendengar suara-Mu Tuhan. Buat kami mengalami perjumpaan dengan Engkau. Urapi setiap telinga kami Tuhan. Beri telinga rohani kami mendengar dan beri kami hati yang mau diubah oleh Engkau. Buat hati kami itu seperti tanah yang subur untuk Engkau tanami benih yang daripada-Mu. Tuhan, Kau urapi juga ya Tuhan setiap koneksi internet dari awal ibadah hingga akhirnya. Semua internet lancar Tuhan, tidak ada gangguan. Terima kasih Tuhan, urapi setiap apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu ini hanya berasal daripada hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau menjamah kami satu persatu Tuhan. Dan terima kasih Engkau memberi kami kemenangan dan kebebasan dan kelepasannya daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Suara saya terdengar ya? Ya, dari sananya nggak terdengar. Oke. Shalom saudara-saudara semua. Ya, nama saya Monica. Pada hari ini saya mau sharing tentang identitas kita sebagai anak Allah. Nah, kita semua tahu ya bahwa Tuhan itu Bapa kita kan. Dan kita itu adalah anaknya. Artinya, kalau kita ini sebagai anak, apa yang Bapak kita punya kan kita juga punya ya. Betul nggak? Kalau Bapak kita kaya, artinya harusnya kita kaya juga nggak? Kaya. Nah, betul. Misal nih, Bapak kita itu punya rumah yang besar. Nah, kan itu otomatis kita sebagai anaknya rumah itu kan jadi milik kita juga kan? Jadi kita itu bisa menggunakan fasilitas apapun yang ada di dalam rumah itu. Tapi kalau kita ini sebagai anak Allah tahu status kita sebagai anak Allah. Jadi kalau kita tahu nih kita anak Allah, harusnya kita nggak pusing tentang takut kalau kita nggak punya uang. Kita itu tinggal menikmati, betul nggak? Betul. Tapi dari kita itu nggak mengerti identitas kita sebagai anak Allah. Nah, kita buka di dalam Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Ada yang bisa bantu bacakan? Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Jadi pada waktu saudara dan saya percaya kepada Tuhan, Bapa kita itu memberikan kita hak untuk menjadi anak-anaknya. Tapi catatannya kita harus percaya. Kemudian sekarang buka di dalam Roma 8 ayat 14 sampai 17. Roma 8 ayat 14 sampai 17. Tolong dibacakan lagi, Pak. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Amin, terima kasih Pak. Jadi waktu kita itu dipimpin oleh Roh Allah, kita itu juga disebut anak Allah. Tapi waktu Roh Allah yang memimpin kita ya. Dan juga tadi kan dikatakan di Yohanes, waktu kita percaya, maka kita diberikan hak untuk menjadi anak Allah. Kalau dalam terjemahan yang lain, terjemahan versi Allah yang hidup itu dikatakan gini, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah itu adalah anak-anak Allah.
maka kita tidak usah menjadi seperti hamba yang membungkuk-bungkuk ketakutan, tetapi kita itu harus berlaku seperti anak Allah sendiri, yang diangkat menjadi anggota keluarganya dan memanggil dia Bapa. Jadi waktu kita tahu kita ini anak Allah nih, maka dikatakan kita itu nggak perlu jadi hamba, nggak perlu jadi hamba yang membungkuk-bungkuk ketakutan, tapi kita itu harus berlaku seperti anak Allah. Gimana sih kita berlaku seperti anak? Apa bedanya hamba sama anak? Nah, kalau anak itu, apa yang Bapak kita punya itu menjadi milik kita. Kita bisa menikmati semua yang Bapak punya. Tapi kalau hamba, jadi miliknya enggak? Enggak kan? Itu bukan milik hambanya. Nah, di dalam Galatia 4 ayat 7 dikatakan seperti ini. Jadi, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Itu Bapak yang bilang, kamu itu anak Bapak. Jadi jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Nah, jadi kita harus sadar bahwa kita ini bukan hamba, melainkan anak. Kalau kita adalah anak, jadi kita adalah ahli waris. Segala yang Bapak kita punya, kita juga punya. Di dalam Alkitab itu ada 2 kisah anak. Anak bungsu dan anak sulung. Saudara pasti udah tahu ya ceritanya ya. Sekarang kita buka deh di Lukas 15 ayat 11 sampai 24. Lukas 15 ayat 11 sampai 24. Tolong Pak dibacakan lagi ya. Lukas 15 ayat 11 sampai 24. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Stop dulu sampai 24 ya. Terima kasih. Ya, kita tahu ya bahwa cerita tentang anak bungsu ini.
di mana anak bungsu ini kan meminta warisan lebih awal ya. Loh, bapaknya belum meninggal dia udah minta warisan. Kemudian dia meninggalkan rumah untuk menjalani kehidupannya yang bebas. Nah, kemudian begitu dapat warisan nih, anak bungsu ini kan menghabiskan seluruh harta yang diterimanya sampai akhirnya jatuh miskin. Yang anak bungsu lihat ini dari bapaknya itu apa? Cuman harta. Bagaimana dia mengambil harta bapaknya. Banyak anak, mungkin ya anak orang kaya, tapi banyak anak itu yang dipikirkan itu hanya harta orang tuanya, hanya uangnya. Dia tidak melihat hal yang lainnya seperti kemampuan bapaknya untuk mengelola bisnis atau kemampuan bapaknya untuk memimpin perusahaan. Fokusnya itu hanya pada uang dan berkat. Jadi akhirnya banyak yang tidak tahan kemudian malah jatuh miskin. Itu sama dengan kita. Kebanyakan dari kita kan fokus sama Tuhan itu hanya berkat. Yang kita lihat itu dari Tuhan tuh hanya berkatnya. Fokus kita itu tidak pada pribadi Tuhan, tidak pada kuasanya, tidak pada otoritasnya atau karakternya. Jadi yang banyak dari kita itu yang kita lihat itu hanya berkatnya Tuhan, tangannya Tuhan. Jadi banyak dari kita seperti anak bungsu ini ya. Kemudian anak bungsu ini saking sulitnya, dia itu bekerja kan sebagai penjaga babi. Bahkan sampai makan makanan babi. Kemudian dia ini teringat tuh, bapakku itu kaya, pekerjaannya banyak, makanannya berlimpah, ngapain aku seperti ini? Waktu anak bungsu ini sadar, dia lihat bahwa betapa banyak orang upahan bapaknya itu, dia tuh mau balik ke rumah bapaknya. Waktu dia balik, apa yang anak bungsu bilang? Aku ini nggak layak jadi anak bapak, udah aku jadi orang upahan aja. Aku udah nggak layak jadi anak, karena aku sudah menghabiskan harta bapakku. Tetapi waktu anak bungsu ini kembali, ayahnya itu berlari, merangkul dan mencium dia kan ayatnya kan. Kemudian diberikan jubah yang terbaik, bahkan dipestakan. Bapaknya itu nggak ingat lagi semua kesalahan dia dan menerima dia kembali. Berapa banyak dari kita ini seperti anak bungsu? Kita pergi jauh dari Tuhan. Setelah habis-habisan, semua berantakan, kita baru ingat sama Tuhan, betul nggak? Tapi kita nggak perlu takut. Karena kasih Tuhan itu, maka Tuhan itu pasti menerima kita kembali seperti anak bungsu ini. Walaupun kita kadang merasa tidak layak, ya udahlah Tuhan, aku ini memang nggak layak, sudah banyak berdosa sama Tuhan. Tapi waktu saudara kembali ke Tuhan, Tuhan itu bersuka cita loh. Satu orang anaknya kembali itu Tuhan bersuka cita. Tuhan menerima saudara kembali dan melupakan semua kesalahan saudara. Nah jadi, kalau bapaknya ini kan kaya ya, dia bapak yang anak bungsu kan kaya. Jadi anak bungsu bisa menikmati semuanya lagi. Nah, kayak begitu juga dengan Bapa kita di surga. Waktu kita kembali kepada Bapa, kita itu bisa menikmati semua yang Bapa kita punya. Waktu kita tahu kita ini anak. Tapi sayang, banyak dari kita itu nggak mengerti identitas kita sebagai anak Allah. Banyak dari kita tuh yang, Tuhan mah nggak sayang saya. Tuhan cuma sayangnya si A, si B, bukan saya. Betul nggak? Nah, kemudian di dalam kitab itu ada lagi dikatakan tentang anak sulung. Anak sulung itu coba tolong dibacakan lagi Pak yang ayat 25. Tadi Lukas 15 ayat 25 sampai 32. Tetapi Ayat anaknya yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak
Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tabun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Amin. Terima kasih, Pak. Jadi ada lagi anak sulung. Anak sulung itu tinggal sama bapaknya terus loh. Tapi dia nggak seperti anak bungsu yang keluar. Jadi apapun yang bapaknya punya di dalam rumah itu, kan harusnya anak sulung bisa menikmati. Tapi waktu anak sulung ini lihat adiknya itu dipulang, adiknya udah pulang, terus dipestakan, dia marah. Dia merasa gitu kan, di ayat 29 dikatakan, aku ini sudah bertahun-tahun loh melayani Bapak, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tapi Bapak nggak pernah tuh kasih anak kambing untuk aku bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Itu kan. Artinya anak sulung ini kan tidak menikmati. Dia nggak tahu identitas dia sebagai anaknya. Anak bapaknya yang kaya itu. Nah, tetapi apa kata bapaknya? Nih, anakku, engkau itu selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku itu adalah kepunyaanmu. Seharusnya si sulung nggak perlu marah ya. Karena apapun yang bapaknya punya, dia itu bisa menikmati. Sama dengan kehidupan kita. Kita itu merasa kita sudah melayani Tuhan. Kita nurut apa kata Tuhan lah. Kita nggak pernah meninggalkan Tuhan. Kok tapi kita nggak dapat apa-apa. Malah yang berdosa, yang kemudian balik bertobat, itu malah Tuhan itu memberikan jubah yang terbaik, diampuni, dikasih pesta. Banyak dari kita ini seperti anak sulung. Tinggal sama bapak kita yang kaya tapi kita tidak menikmati. Karena apa? Karena kita nggak yakin, kita nggak percaya dengan status kita itu sebagai anak Allah. Kalau kita tahu status kita sebagai anak Allah, maka kita akan berpikir, bertingkah laku seperti anak. Nah, waktu kita tahu nih bahwa status kita ada anak Allah, maka yang pertama itu kita tidak hidup lagi di dalam perbudakan dan tidak hidup lagi di dalam ketakutan. Di dalam Roma 8 ayat 15 tadi kan dikatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan seperti ini. Sebab roh yang diberikan Allah kepada kalian tidaklah membuat kalian menjadi hamba sehingga kalian hidup dalam ketakutan. Jadi roh Tuhan yang diberikan Allah itu membuat kita jadi anak. Itu enggak membuat kita jadi hamba yang hidup dalam ketakutan. Jadi waktu kita hidup dalam ketakutan, kita khawatir, kita takut nggak punya uang, kita takut dengan sakit penyakit kita takut dengan kondisi kita. Artinya kita masih hamba, kita belum anak. Misal ya, saudara itu seorang anak, punya bapak yang kaya. Nah, sebagai bapak kita kaya nih, sebagai anak, apakah kita takut besok tidak makan? Nggak mungkin kan? Misal pada waktu kita nggak punya makanan pun, bapak pasti kasih kok. Bapak yang baik pasti kasih kok. Mana ada bapak yang mau lihat anaknya kelaparan? Pasti dikasih. Kalau kita anak, ya kalau kita hamba, belum tentu dikasih. Mungkin ada yang dikasih, tapi belum tentu. Tapi kalau anak itu pasti dikasih. Jadi harusnya kita itu sebagai anak Allah, kita tidak hidup lagi di dalam ketakutan. Ketakutan dalam hal apapun. Kalau kita masih hidup dalam ketakutan, artinya kita bukan anak, tapi kita hamba. Itu artinya kita nggak tahu identitas kita sebagai anak Allah. Atau seperti ini, aduh, kok saya merasa Tuhan tuh nggak sayang saya ya? Artinya kita belum mengerti identitas kita sebagai anak. Bukankah Bapa kita itu sudah mati buat kita? Itu apa kalau bukan bukti cintanya Tuhan buat kita? Jadi waktu kita mengerti identitas kita sebagai anak Allah, kita itu akan merasa aman. Kita akan merasa percaya diri.
Itu baru namanya anak. Tapi kalau hamba kan dikatakan tadi apa? Masih ada ketakutan. Kalau hamba itu kan gini, aduh, aku menyenangkan Tuanku atau enggak ya? Aku dihukum atau tidak ya? Itu hamba. Tapi kalau saudara anak, saudara nggak perlu ada ketakutan. Takut apapun, takut dihukum atau takut apapun. Nah, waktu kita hidup sebagai anak, kita tahu identitas kita sebagai anak. Kita itu apa? Kita bebas dari roh yatim piatu. Banyak dari kita ini ya, tahu nih kita anak Allah, tapi kita hidup seperti anak yatim piatu. Contoh, misalnya ya, kita merasa tidak aman, kita kesepian, itu orang yang dibelenggu oleh roh yatim piatu. Ciri-cirinya tuh biasanya ya, mereka suka hidup terisolasi lah, merasa terasingkan. Oh, aku bukan bagian dari keluarga ini, aku bukan bagian dari kelompok ini. Nah, orang yang dibelenggu oleh roh yatim piatu, itu mereka itu selalu bersaing, butuh pembuktian diri. Bukan bersaing tidak boleh ya, boleh, tapi secara sehat. Bersaing itu bukan untuk pembuktian diri, supaya lebih diterima orang lain atau Tuhan. Ada orang yang gini ya, oh saya harus pelayanan nih, saya harus baca Alkitab setiap hari nih, atau saya harus memberi persembahan nih, baru Tuhan sayang kita. Itu orang yang dibelenggu oleh roh yatim piatu. Salah itu karena Tuhan itu sudah mencintai kita dan tidak melihat apa yang sudah kita lakukan buat Tuhan. Tetapi Tuhan itu mencintai kita tanpa syarat. Itu cintanya Tuhan. Tapi waktu kita tahu ini kita dicintai Tuhan, itu otomatis kita itu ingin melakukan apapun yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Saudara nih misalnya lagi jatuh cinta sama orang gitu ya. Pasti kan ingin melakukan apapun yang terbaik supaya pasangan saudara senang, ya kan? Ya. Jadi, jadi waktu kita tahu identitas kita sebagai anak, kita itu nggak perlu bersaing untuk pembuktian diri supaya kita dicintai Tuhan atau orang lain. Kita itu sudah dicintai Tuhan. Nah, orang yang masih terbelenggu dengan roh yatim itu biasanya dia itu meragukan kuasa Tuhan. Nggak percaya sama Tuhan itu buat campur tangan dalam situasi apapun. Dia nggak percaya. Kita itu akan cenderung lebih mengandalkan kekuatan kita sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Dan orang ini juga biasanya tidak percaya bahwa Tuhan itu sudah mengampuni dosa-dosa mereka. Jadi waktu kita berdosa nih, kita bersalah, kita datang minta ampun, kita tuh selalu merasa tidak layak, itu selalu ada intimidasi. Aku habis berbuat dosa nih, udah minta ampun sih, tapi apa Tuhan dengar doaku ya? Soalnya aku habis berbuat dosa. Aku dihukum Tuhan gak ya? Itu ciri orang yang masih dibelenggu oleh roh yatim. Nah, orang yang nggak tahu statusnya sebagai anak Allah itu, biasanya ya, karena tidak punya figur ayah atau orang tua di dalam hidupnya. Bukan artinya ayahnya itu tidak ada secara fisik. Tapi ada juga ayah ada secara fisik tapi tidak berfungsi. Misalnya, ayahnya itu nggak punya waktu untuk anak. Nggak pernah memeluk anak atau nggak pernah mengajari anaknya. Nggak menjadi contoh lah yang baik untuk anaknya. Nah, atau juga ayah tuh tidak bisa menghormati atau menyakiti istrinya. Ini juga membuat kita itu nggak bisa percaya. Itu susah percaya kalau status kita itu sebagai anak. Kalau kita ini anak yang dicintai. Biasanya ya, kita itu akan sulit bersosialisasi, sulit bergaul dengan baik. Terus baik itu dengan orang lain atau hubungan kita dengan Tuhan. Kita biasa kurang percaya diri, minder, dan kita susah sekali untuk punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena apa? Kita nggak percaya kalau kita dicintai Bapa. Karena yang ada di pikiran kita, oh kalau Bapa di dunia itu jahat. Jadi buat mempercayai kalau Tuhan, Bapa di surga itu sayang sama kita itu susah. Oh, ini saya alami bertahun-tahun. Saya punya ayah secara fisik ada, tapi psikologis tidak ada. Jadi tidak ada figur ayah di dalam hidup saya. Nah ini yang membuat saya itu susah percaya Tuhan. Kalau baca Alkitab nih ya, oh saya ini anak Allah. Saya tahu, tapi tuh kayak lewat begitu aja. Jujur saya itu nggak pernah merasa disayang Tuhan. Saya nggak bisa percaya sepenuhnya sama Tuhan. Nah, saya itu selalu bekerja keras itu pakai kekuatan sendiri. Karena apa?
Karena saya tidak percaya mengandalkan Tuhan. Karena saya lihat gini, bapak saya ada, tapi setiap saya membutuhkan pertolongan itu, dia nggak pernah datang nolong saya. Jadi apa Tuhan bisa menolong saya waktu saya membutuhkan pertolongan? Itu dalam pikiran saya. Jadi pikiran saya tuh cuman berjuang sendiri, ya udah bertahan hidup sendiri. Saya udah nggak bisa yang namanya percaya Tuhan sanggup menolong saya. Walaupun saya ke gereja, saya baca firman, Tuhan sanggup menolong, Tuhan apa? Iya, tapi itu seperti lewat. Semua saya lakukan pakai kekuatan saya sendiri. Nah, karena apa? Saya belum bisa percaya penuh sebagai Tuhan. Saya belum tahu identitas saya sepenuhnya sebagai anak Allah kan apa? Saya belum bebas nih dari roh yatim ini. Karena saya lihat Bapak di dunia seperti itu, walaupun saya sudah mengampuni loh Bapak saya. Tapi saya nggak bisa yakin dengan status saya sebagai anak Allah. Apa iya ya Tuhan sayang sama saya? Bahkan ya, kalau sepertinya saya mengalami keadaan nggak enak dikit aja, saya udah bilang, Tuhan emang nggak pernah sayang saya. Tuhan cuma sayang orang lain. Itu yang perkataan saya loh. Nah dulu itu saya punya teman ya. Kita itu sering sharing tentang Tuhan. Dia tuh suka cerita. Dia itu suka ngobrol itu tentang kehidupan rohani dia lah gitu. Dia itu tahu banget kalau dia itu dicintai Tuhan. Jadi misal nih, dia itu kepengen makan kue. Tiba-tiba ada teman yang kirimin kue. Dan dia itu bercerita tuh sepertinya walaupun hanya soal kue loh. Tapi itu dia bisa bercerita seperti kayak orang jatuh cinta sama Tuhan. Saya sering nanya gitu, kenapa ya? Kok kamu itu bisa gitu ngalamin seperti itu, bisa mengucap syukur untuk hal-hal kecil seperti itu. Itu yang saya bingung. Saya itu nggak pernah ngerasain hal seperti itu. Bahkan ketika saya berhasil mencapai sesuatu yang besar gitu ya, atau saya menerima pertolongan yang besar, saya nggak melihat kok, tetap nggak melihat Tuhan itu mencintai saya. Sampai akhirnya ya, saya itu bebas dari roh yatim ini, roh yatim piatu ini. Saya tuh baru tahu, oh ternyata memang benar saya dicintai Tuhan. Saya baru mulai bisa mengandalkan Tuhan. Saya jadi nggak gampang curiga sama Tuhan. Untuk hal apapun yang mungkin hal yang nggak enak terjadi dalam hidup saya tuh mulai mulai bisa percaya Tuhan, nggak curiga tuh sama Tuhan. Nah, contoh nih ya. Jadi waktu itu saya ngajakin teman saya nih makan nih di satu restoran. Karena saya lagi kepengen aja makan itu. Misalnya saya udah janjian nih sama dia, jam 12 ya makan, oke. Tiba-tiba dia jam 10 lah gitu, dia batalin. Padahal saya kepengen banget, cuman ya udahlah, mau makan sendiri juga males, ya udahlah, nggak usah lah gitu, udah. Saya cuma ngomong, "Aduh Tuhan, padahal pengen nih, tapi ya udahlah nggak jadi nggak apa-apa," gitu. Sejam kemudian gitu ada teman saya yang lain. Dia telepon ajakin saya makan, dan dia ngajakin makan di restoran yang saya mau. Malah bukan saya yang bayarin, malah dia yang bayarin gitu kan. Nah, waktu saya sudah terbebas dari roh yatim itu. Dengan kejadian gitu aja saya tahu gitu, aduh ternyata Tuhan itu mencintai saya dan Tuhan itu memperhatikan saya tuh sampai urusan saya yang sedetail itu. Sampai selera makan saya aja itu Tuhan urusin gitu loh. Tapi waktu apa? Waktu saya itu sudah sembuh. Saya itu sudah bisa percaya bahwa saya ini anak Allah yang dicintai Tuhan. Nah, sejak itu saya tuh merasa hidup saya itu aman, hidup saya itu damai. Karena saya tahu Tuhan itu nggak pernah meninggalkan saya. Sekarang bagaimana supaya kita pulih? Mungkin dari saudara banyak yang ngalamin seperti ini. Nggak percaya Tuhan. Nggak percaya kita itu anak Allah, Tuhan itu Bapa kita yang baik. Nah, bagaimana supaya kita pulih? Hubungan kita tuh dengan Bapa itu pulih. Kita buka di dalam Efesus 4 ayat 30 sampai 31. Tolong dibacakan ya Pak, Efesus 4 ayat 30 sampai 31. Jangan-janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan, sehingga kepahitan, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikianlah pula segala kejahatan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Amin, terima kasih Pak. Jadi saudara mau pulih?
Saudara mau punya hubungan dengan Bapa yang benar? Saudara mau tahu identitas saudara sebagai anak Allah, mau percaya identitas saudara sebagai anak Allah? Mari buang semua kemarahan, buang semua kepahitan, kegeraman, belajar mengampuni ayah kita, belajar mengampuni orang yang menyakiti kita, semua orang yang menyakiti kita. Saudara minta sama Roh Kudus untuk mengingatkan kita siapa yang harus kita ampuni. Kita juga minta ampun terutama kepada Tuhan. Karena selama ini kita marah, kita menyimpan marah. Kita harus berdamai dengan orang yang menyakiti kita. Juga dengan Bapak kita di dunia harusnya kita minta ampun. Kalau bisa ya, mungkin kalau Bapaknya masih ada. Kalau saya kan Bapak saya udah meninggal gitu. Tapi yang pasti kita harus minta ampun kepada Bapak kita di surga. Dan kita juga itu harus berdamai sama keadaan. Yang sudah terjadi ya sudah gitu. Kita nggak bisa menyalahkan karena orang tua kita sih begini. Enggak. Yang sudah terjadi ya sudah. Karena kan di dalam Roma 8 tuh Tuhan bilang ini. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara harus tahu apapun yang saudara alami. Mungkin keadaan yang gak enak. Mungkin saudara gak punya orang tua atau mungkin saudara punya orang tua yang menyakiti. Ujungnya itu mendatangkan kebaikan buat kita. Tuhan itu gak pernah salah langkah. Tapi Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Maka kita harus berdamai. Mungkin keadaan kita sekarang tidak baik. Tapi Tuhan itu sanggup putar balikan keadaan kita. Nah, setelah kita berdamai, kita buang semua kemarahan, kepahitan. Kemudian kita itu memutuskan untuk percaya bahwa Tuhan itu Bapa kita dan kita ini anaknya. Kita memutuskan, kita harus putuskan kita percaya. Karena di dalam Matius 10, ini saya bacakan aja, Matius 10 ayat 29 sampai 31. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu jangan takut, kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Nah, kalau saya bacakan dalam terjemahan The Passion ya, ayat 30 dan 31 dikatakan seperti ini. Jadi jangan khawatir, karena Bapamu sangat peduli bahkan pada detail terkecil dalam hidupmu. Itu loh Bapa kita. Bapak kita itu, kamu itu berharga di mata Tuhan. Saudara itu berharga di mata Tuhan. Sampai Bapak itu peduli pada detail-detail terkecil dalam hidup. Apapun detail terkecil dalam hidup kita, Bapak itu peduli. Enggak ada semua di luar pengetahuan Bapak, enggak ada. Semua itu ada dalam kendali Bapak. Jadi mulai hari ini, belajar percaya bahwa Tuhan itu mengasihi saudara. Dan saudara sangat berharga. Saudara itu dicintai Tuhan. Bahkan sampai detail hidup saudara terkecil pun Tuhan itu peduli. Dan saudara itu kemudian saudara itu ubah cara pandang saudara. Bagaimana cara pandang kita berubah? Dengan membaca dan merenungkan firman. Jadi mengizinkan firman itu menegur dan membentuk kita. Jadi kalau selama ini kita merasa kita nggak pernah disayang Tuhan, kita nggak pernah dicintai Tuhan, ubah cara pandang saudara. Saudara berharga di mata Tuhan dan Tuhan itu mencintai saudara. Karena di dalam 2 Timotius itu dikatakan, semua kitab suci ini diberikan oleh Allah yang berguna untuk mengajar dan menunjukkan kepada orang yang salah dalam hidupnya. Ini ayat versi mudah dibaca ya, saya artiin ya. Jadi kitab suci itu diberikan Allah yang gunanya itu untuk mengajar dan menunjukkan kepada orang yang salah dalam hidupnya. Berguna apa? Untuk memperbaiki kesalahan dan mengajarkan cara hidup yang benar. Saudara punya cara hidup yang benar. Saudara mau hidup saudara sebagai anak dengan benar. Banyaklah baca firman. Masukkan firman itu ke dalam hidup saudara. Karena firman itu menegur dan mengoreksi kita. Semakin banyak kita membaca dan merenungkan firman, itu semakin menolong kita, semakin membuat kita itu mempunyai cara pandang yang baru, cara pandang yang benar. Nah, kemudian setelah kita sering membaca firman, kita memperkatakan firman itu untuk kembalikan keadaan. Misal,
saudara itu merasa tidak pernah dicintai Tuhan, saudara perkatakan, saya berharga di mata Tuhan. Tuhan itu telah menebus saya dengan darahnya yang mahal. Tuhan memanggil saya dengan nama saya. Aku ini kepunyaan Tuhan. Saudara perkatakan itu terus. Supaya apa? Supaya keadaan saudara berubah. Supaya ada pembalikan keadaan. Mengapa kita memperkatakan? Karena ada kuasa penciptaan di dalam perkataan kita. Loh, Tuhan itu menciptakan, Tuhan itu kan berfirman, maka jadi terang. Jadi Tuhan itu menciptakan terang dengan apa? Dengan memperkatakan firman. Jadi waktu saudara tahu saudara itu nggak punya cinta Tuhan, saudara perkatakan itu. Sampai cinta itu ada dalam hidup saudara. Karena kita itu diciptakan segambar dan serupa Allah. Jadi artinya apa? Apapun yang Bapa lakukan, kita bisa melakukannya bahkan jauh lebih besar. Jadi kalau Tuhan bisa menciptakan dengan berfirman, dengan memperkatakan, saudara juga bisa menciptakan dengan memperkatakan firman. Ya kan? Nah, waktu kita sudah tahu ini status kita sebagai anak yang dicintai, kita anak Allah. Maka di dalam Roma 18 tadi itu dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, kalau dalam terjemahannya di FI versi Allah Hidup yang dikatakan, karena kita ini anaknya, maka kita akan ikut memiliki harta kekayaannya. Harta kekayaannya apa? Semua yang ditulis di Alkitab. Sebab segala yang diberikan Allah kepada Yesus Kristus anaknya sekarang menjadi milik kita juga. Jadi kalau kita anak, itu juga jadi milik kita. Nah, semua yang Bapak miliki itu kita bisa menikmati, tapi waktu kita tahu identitas kita sebagai anak Allah. Dan kita hidup sebagai anak Allah. Yang kita miliki itu bukan cuma berkat doang, tapi semua kuasa, semua otoritas. Kuasa apa? Menyembuhkan orang sakit, kuasa mengusir setan, itu semua kita punya. Jadi milik kita. Waktu kita tahu bahwa kita ini anak Allah. Jadi saudara itu harus tahu, saudara itu harus sadar bahwa saudara itu adalah anak Allah. Saudara dan saya adalah anak Allah. Jadi sebagai anak kita itu nggak perlu takut nggak punya uang, nggak perlu takut nggak bisa makan, nggak perlu takut ditinggalkan. Nggak. Karena walaupun ya Bapak kita di dunia nggak sempurna atau jahat, tapi kita punya Bapa di surga yang mencintai kita. Karena kita adalah anaknya. Dulu bertahun-tahun saya nggak bisa percaya. Kalau Allah itu, saya tuh anak Tuhan, saya dicintai Tuhan. Saya berdoa pun, saya cuma panggil Tuhan. Saya tidak pernah, bukan nggak pernah, mungkin saya cuma 1-2 kali memanggil kata Bapak. Tapi saya selalu cuma panggil Tuhan. Tapi waktu saya mengerti kebenaran ini, waktu saya tahu identitas saya sebagai anak Allah, saya minta Tuhan untuk menyembuhkan saya. Tuhan, saya mau sembuh. Nggak enak ya, hidup itu kayaknya sendirian gitu kan. Kalau saya sih ya dulu hidup itu merasa kayak hidup sendiri. Apa-apa berjuang sendiri, bertahan sendiri. Karena apa? Saya nggak mengandalkan Tuhan, saya mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi waktu Tuhan menyembuhkan saya, hubungan saya dengan Tuhan pulih. Saya tuh jadi tahu rasanya dicintai Tuhan itu seperti apa. Dan waktu Tuhan mengalirkan kasih-Nya kepada saya, maka saya juga bisa mengalirkan kasih itu kepada anak-anak saya dan kepada orang lain. Hidup itu jadi lebih ringan. Karena saya tahu, bukan saya percaya loh, bedanya saya percaya dan tahu. Karena saya tahu bahwa Tuhan itu selalu ada bersama saya. Loh, saudara ini kalau lihat saya ini kan, artinya saudara kan tahu kan, bukan percaya saya lagi di depan menyampaikan firman kan. Saudara itu tahu. Begitu juga kita sama Tuhan. Waktu kita tahu identitas kita sebagai anak Allah, kita bukan percaya, tapi kita tahu bahwa Tuhan itu selalu bersama kita dan tidak pernah meninggalkan kita sedetik. Caranya saudara minta Tuhan untuk menyembuhkan. Mulailah saudara belajar mengampuni siapapun yang menyakiti saudara. Mengampuni ayah saudara, mengampuni keadaan, bahkan mengampuni keadaan. Kemudian saudara isi hidup dengan firman, belajar percaya bahwa Tuhan itu selalu bersama saudara dan tidak pernah meninggalkan kita. Kemudian
renungkan firman, dan saudara memperkatakan, aku dicintai Tuhan, aku anak Allah, aku milik kesayangan Tuhan. Kemudian terakhir kita buka dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai 10. Coba tolong dibacakan ya. Mazmur 139 ayat 1 sampai 10. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan, Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu di atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja. Cukup sampai 10 aja. Amin. Terima kasih, Pak. Ayat ini berkata ya, aku ke langit, Tuhan di sana. Bahkan aku ke dunia orang mati pun, Tuhan juga di sana. Jadi, kemanapun kita pergi, Tuhan itu selalu bersama kita. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita itu tidak pernah ada yang kebetulan. Semua ada dalam kendali Tuhan. Kalau semua ada dalam kendali Tuhan, apa yang perlu kita takutkan lagi? Kita cuma nggak menyadari bahwa kita itu terlalu dicintai Tuhan. Hari ini, Tuhan itu mau menyembuhkan saudara. Mau memulihkan hubungan saudara dengan Tuhan. Mungkin saudara itu punya bapak di dunia yang tidak baik, yang jahat, yang tidak mengasihi saudara, tidak mencintai saudara. Tapi saudara harus tahu saudara itu punya Bapa di surga yang jauh mencintai saudara. Sehingga Tuhan itu mau saudara itu tahu bahwa saudara itu adalah anak Allah. Dan menikmati semua bagian yang jadi bagian saudara yang sudah Tuhan sediakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap firman pada pagi hari ini. Tuhan, kami tahu Tuhan, mungkin keadaan kami tidak baik, kami tidak punya orang tua yang baik, kami tidak punya ayah yang baik, tapi satu hal yang kami tahu Tuhan, kami punya Bapa di surga yang mencintai kami, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang mengurusi bahkan setiap detail dalam hidup kami Tuhan. Tapi Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami marah Tuhan, kami kecewa Tuhan selama ini. Ampuni kami. Cabut Tuhan setiap kemarahan kami, kekecewaan kami cabut Tuhan. Tapi Tuhan biar Engkau alirkan Tuhan kasih-Mu Tuhan kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biarkan mereka sembuh Tuhan. Buat mereka mengalami Tuhan rasanya dicintai Tuhan. Buat mereka tahu bahwa mereka tuh anak-anak Allah Tuhan. Buat mereka tahu bahwa mereka itu bisa menikmati semua yang sudah Tuhan sediakan untuknya. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap firman apapun yang sudah ditabur Tuhan tidak akan pernah kembali sia-sia, tapi terus akan bertumbuh di dalam setiap hati jemaat-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang mengubahkan hidup mereka satu demi satu. Biar Roh Kudus Kau terus berbicara kepada setiap anak-anak-Mu. Ubah hidup mereka Tuhan, sampai mereka tahu bahwa mereka itu dicintai Tuhan. Sampai mereka tahu identitas mereka sebagai anak Allah. Sampai mereka menghidupi Tuhan, bahwa identitas mereka sebagai anak Allah. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua anak-anak-Mu yang ada di lapas
Waingapu Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil, Engkau yang mencukupkan semua kebutuhan mereka, dan Engkau yang memberi penghiburan kepada mereka. Walaupun mereka ada di dalam lapas Tuhan, aku percaya Tuhan Engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan anak ini ke dalam tangan-Mu. Sekarang mari kita terima berkat. Mari kita berdiri ya, kita terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin.